Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Mita Kaila Maensarani dengan NIM 2023 011053 dari kelas AKTB. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Berikut ini merupakan video penjelasan. Baik, kita akan membahas soal pertama, yaitu jawabannya antara lain yang pertama ada pure risk. Nah, pure risk ini adalah risiko yang hanya memiliki kemungkinan kerugian tanpa adanya peluang keuntungan. Nah, risiko ini umumnya bersifat tidak dapat dikendalikan dan berasal dari kejadian tak terduga seperti bencana alam, kebakaran, atau kecelakaan. Jika risiko terjadi, perusahaan akan mengalami kerugian. Sedangkan jika tidak terjadi, perusahaan hanya terhindar dari kerugian tanpa memperoleh manfaat tambahan. Karena karakteristika tersebut, pure risk ini biasanya dapat dialihkan melalui mekanisme asuransi. Yang kedua ada yang namanya business risk. Nah, business risk ini berkaitan dengan ketidakpastian yang muncul dari lingkungan bisnis dan aktivitas operasional perusahaan. Nah, risiko ini mencakup adanya perubahan kondisi pasar, lalu juga persaingan, kemudian perkembangan teknologi, serta perubahan referensi konsumen. Misalnya adalah peluncuran produk baru yang tidak diterima pasar sehingga dapat menyebabkan penurunan dari pendapatan. Nah, bisnis risk sendiri tidak dapat dihindari sepenuhnya, tapi dapat dikelola melalui perencanaan strategis dan juga analisis pasar yang matang tentunya. Lalu yang ketiga ada yang namanya monetary risk. Nah, monetary risk ini merupakan risiko yang berhubungan langsung dengan potensi kerugian finansial. Risiko ini sering muncul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang, suku bunga, inflasi, ataupun kondisi keuangan lainnya. Nah, lalu perusahaan yang beroperasi secara internasional itu sebetulnya sangat rentan dengan yang namanya monetary risk ini, karena tentunya perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan itu bisa meningkatkan biaya dan juga bisa menurunkan profitabilitas jika tidak disertai strategi lindung nilai. Nah, lalu yang keempat ada juga yang namanya operational business risk. Nah, operational business risk ini berasal dari aktivitas operasional sehari-hari perusahaan. Jadi risiko ini tuh mencakup yang namanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, gangguan rantai pasok, serta kerusakan mesin atau peralatan. Contohnya kerusakan mesin produksi itu dapat menghentikan proses produksi tentunya, lalu juga menunda pengiriman dan juga menimbulkan kerugian finansial. Nah, pengendalian internal yang kuat dan juga pemeliharaan rutin itu menjadi kunci sebenarnya dalam mitigasi jenis risiko ini. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.